Nah, teman-temannya Furi, kita udah mau sampai di Ciasihan. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh ya, cuma sekitar 500 meter aja dari makam Mbah Dalem Cikundul. Yuk kita lihat ke Ciasihan. Ini biasanya penuhnya hari apa, Pak? Di sini Ya. malam Jumat. Oh, penuhnya tiap malam Hari Jumat Sabtu, hari Minggu. dan hari Minggu. Nah, buat yang belum pada dapat jodoh, seperti kameramennya, ya bisa mandi di Ciasihan. Nah, teman-teman ya, jadi di malam Jumat ya Pak ya, Ya. sama di hari Minggu banyak yang mandi di sini, terutama buat kalian yang belum dapat jodoh tuh. Mudah-mudahan dijabah. Mudah-mudahan diijabah ya. Biasanya apa aja yang harus dilakukan Pak di Ciasihan ini? Ya, kalau sebelum masuk ke kamar mandi ya, Ya, yang sudah dianjurkan saya baca kalimat Bismillah 3 kali, Bismillah 3 kali dan syahadat 3 kali, dan syahadat 3 kali dan sholawat 3 kali. dan sholawat 3 kali. Jadi apa yang harus dilakukan pada saat masuk ke Ciasihan? Ya, sudah masuk ke Ciasihan, jangan Ya. buka aurat. Tidak boleh buka Harus aurat, pakai sarung atau celana. harus pakai sarung, jadi nggak Sudah boleh tanpa masuk ke pakaian. dalam, mandi dan niat mandi. Niat mandi, Langsung disebut di atas kepala ya. apa yang dimaksud dan dituju di dalam hati, memohon minta kepada Allah. Tuh, jadi apa yang dimaksud, dituju di dalam hati, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Lalu boleh pakai dupa-dupa juga, Pak? Silakan. Oh, silahkan. Jadi di sini juga ada yang jual ya, teman-teman. Bisa memakai dupa, bisa ada minyak juga supaya lebih harum-harum mungkin ya, biar auranya lebih terpancar. Itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Nah, yuk kita mari lihat dulu seperti apa Ciasihan. Nah, jadi ini tuh di gunung ya, Gunung, di bawah gunung. di bawah gunung. Nah, di situ ada tulisannya Ciasihan untuk wanita dan untuk pria. Jadi berbeda nih buat wanita dan untuk pria. Beda kamar, tidak dicampur. Kalau ini musola ya Pak, ini musola. Jadi jangan lupakan sholat, fokus sama jodoh, tetap mintanya sama Allah ya Pak ya. Iya. Nah teman-teman silahkan dilihat ini yang kamar wanitanya. Apa? Masuk aja deh. Nah kalau yang di sampingnya ini untuk pria. Ya. Assalamualaikum. Nah, jadi bentuknya seperti sumur, ada banyak dayung gitu. Nanti kita akan ngobrol ya sama si bapak, kita ngobrol lagi. Sebenarnya Ciasihan ini ditemuinnya tahun berapa sih gitu. Coba kita ngobrol sambil ngopi. Jadi buat kalian yang capek dari luar kota nggak usah khawatir karena di sini ada warung. Bisa pesan kopi, minuman, bisa bawa pulang airnya juga karena ibunya juga jual wadah atau tempat air ya. Nah teman-teman, di Napak Tilas kali ini kita ke lokasi terakhir ya. Karena kita khusus membahas tentang Napak Tilas ke Mbah Dalem Cikundul yang berada di Cianjur, yaitu ke Ciasihan. Yang sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwasanya nih Ciasihan ini dipercaya bisa mendatangkan jodoh ya. Nah gimana sih Pak, kok tiba-tiba bisa datengin jodoh katanya? Ini sejarahnya dari dulu kemungkinan ya pembangunan makam Dalem Cikundul Ya. tahun 77 78. Oke. Tiba-tiba ada seorang tokoh ya, yang orang yang merantau Ada yang merantau. dari Oh, ada dari yang Tasik. merantau dari Tasik. Nah, Dari jadi Tasik. Ciasihan ini dibangun tahun 1977 sampai 1978. Mungkin bukan Ciasihannya, tapi bukan bangunannya yang Dalem Cikundul. Oh, bangunan Ya. makamnya. Kalau ini mungkin di tahun genap 9 Tahun 69. dibangunnya ini. Dikarenakan kan bukan untuk menghasilkan jodoh. Ya, kita baru bekerja mau banyak yang sama suka atau sama asik atau oleh bosnya atau oleh rekan-rekannya atau hak adamnya. Dan insya Allah alhamdulillah beliau yang udah yakin kepada Allah dikarenakan air keramat Ciasihan ini menjadi dijabah, dikabul doa dan maksud dan tujuannya itu aja.
Karena Iya. kan leluhur kita yang dari Tasik itu namanya Bataria Mbah yang Tarian mengelola ya awalnya di Cai Asihan. ASEAN ini gitu. Oh. Tiba-tiba belum ada seorang perempuannya Mm-mm. katanya itu namanya itu apanya Jomblo. Jomblo Nah, terus. Jomblo itu Mm. sebelum dibangun ini. Kemudian Mm-mm. ada air yang mengalir kemungkinan dari gunung mana ini air yang mengalir ke sini. Iya. Tiba-tiba dia dimandikan di sini. Mm-mm. Tiba-tiba kira kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan Mm-mm. datang lagi ke sini langsung bawa Pasangan. pasangan atau udah menikah. Udah menikah, Itu aja. waduh. Ya, jadi itu teman-teman bukan hanya buat kalian yang lagi cari jodoh aja. Hmm, Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, misalnya di tempat kerjaan kalian diomelin mulu gitu ya sama bosnya, atau ya, mungkin jadi gaji-gaji gitu ya. Siapa gitu. tahu setelah keciasihan langsung Sia-sia turun ya ya Pak langsung ya turun, gajinya langsung mandi. gitu. Iya, kayak gitu. Nah, kalau oke. Kalau persyaratannya sendiri nih Pak, biasanya orang ke Ciasihan harus bagaimana? Syarat dan tujuan yang penting syaratnya niat dulu. Ya. Niat, karena niatkan kan banyak ya. Mm-mm. Niat karena mau dijabah, maksud dan tujuan ya karena Allah. Yang Mm-mm. paling bagus niatnya karena Allah. Niat karena Allah tuh Jangan teman-teman. tujuan tuh jangan sampai saya Ya. mandi di air Karupan langsung dapat jodoh. Oh iya. Tapi tidak mengingat kepada Allah Allah Subhanahu Subhanahu wa wa taala. taala. Ya. Itu aja. Dengan catatan dengan yakin Betul. pasrah kepada Allah, Mm-mm. kemungkinan beliau yang udah mandi di sini cita-citanya itu. Jadi kejamkan diceritakan sama di dalam hatinya. Iya. Sebelum yang tadi, Mm-mm. sebelum masuk baca dulu kalimat Bismillah 3 kali Bismillah 3 kali. dan syahadat 3 kali, Syahadat 3 terus kali. sholawat 3 kali. Salawat 3 kali. Dengan catatan mandinya jangan telanjang, Mm-mm. jangan Jadi, buka aurat. oh iya. Itu maksudnya ditutup kalau laki-laki bisa pakai Celana celana pendek. atau wanita pakai sarung atau pakai baju yang tipis. Iya. Ya sudah masuk ke dalam langsung ambil air langsung disebut di atas. Ya. Niat kita mau kita tujuan kita apa, memohon Oh. meminta kepada. Nah, teman-teman, jadi kan tadi Bapak juga sudah menjelaskan ya, apabila kita akan mandi, baca 3 kali Bismillah, lalu 3 kali syahadat, 3 kali salawat. Bagi kalian yang non-muslim bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan ya Pak ya. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua dikabulkan oleh Allah ya, diberikan hidayah, diberikan jalan keluar dari permasalahan yang ada gitu. Kalau Bapak sendiri udah pernah bawa orang ke sini yang akhirnya dapet jodoh gitu? Waktu dulu pernah dari itu Bantar Gebang. Dari Bantar Gebang. Alhamdulillah sih sampai sekarang dia udah punya anak. Oh, udah punya anak. Itu berapa kali dia mandi? Cuma 1 kali. Cuma 1 kali. Nah, ya apalagi yang berkali-kali ya. Untuk pasang suami istri juga bisa nggak sih kayak mandi di sini jadi awet? Oke. Kalau untuk suami istri sendiri boleh mandi di sini apa ini khusus buat yang lagi cari jodoh? Suami istri bisa, Bisa. nggak jadi masalah. Mm-mm. Yang penting niat dan tujuannya kerukunan untuk rumah tangga. Oh iya. Jadi yang paling penting, jadi kalau misalnya suami atau istri, yang paling penting niatnya untuk rumah tangga, jangan buat nyari suami atau istri yang baru. Gitu. Hati-hati. Oke teman-teman, karena ini udah mau maghrib ya, Bapak juga udah nemenin kita dari tadi siang, ya udah capek. Sebelum sholat, Mami juga pengen mandi dulu ya, dan auranya supaya lebih cerah ya Pak ya. Nah, cemerlang. Sebelumnya kita ngaturin dulu dupa, kopi hitam seperti biasa, karena kalau Kak Furi setiap kali mau ngadain doa pasti akan nyalain dupa gitu, sebagai sarana untuk meminta izin terhadap leluhur-leluhur yang ada di sini kayak gitu. Hatur nuhun Pak Ahmad ya. Sama-sama. Udah nemenin kita seharian, dan jangan lupa selalu like, share, komen, subscribe YouTube channelnya kita ya. Silakan berkomentar kira-kira kita harus napak tilas kemana nih, karena Kak Puri seneng banget mendatangi tempat-tempat atau makam-makam keramat
Buat kalian yang memiliki rekomendasi, silahkan di-share di kolom komentar. See you on the next episode. Bye-bye.